Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Matsa Surba Online Social Studies lesson. With me, Lucy Hendarwati. Our topic today is conflict social. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Materi pembelajaran hari ini adalah mengenai konflik sosial oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS SMP atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian konflik sosial. Berikutnya, menyebutkan bentuk-bentuk konflik sosial. Berikutnya, menjelaskan faktor penyebab konflik sosial. Dan yang terakhir, menjelaskan cara menangani konflik sosial. Konflik sosial. Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configere, artinya saling memukul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik sama dengan pertentangan atau percekcokan atau perselisihan. Jadi, konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama adalah antar individu, yaitu satu orang berkonflik dengan satu orang. Yang kedua, antar kelompok. Jadi ada kelompok sedang melakukan konflik dengan kelompok yang lain. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dengan kelompok. Jadi beberapa orang sedang berkonflik dengan satu orang. Adapun faktor-faktor penyebab konflik sosial adalah yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan peraturan yang cepat. Akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Terjadinya penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Namun, ada cara-cara menangani konflik. Yang pertama adalah menghindar dari masalah konflik karena tidak ada manfaatnya. Yang kedua,
memaksakan kehendak agar konflik harus berakhir. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar dengan mengorbankan tujuan masing-masing. Yang kelima, kolaborasi dengan memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Kesimpulan, konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Bentuk konflik sosial antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok. Akibat konflik, meningkatnya solidaritas, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian pada individu, rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia, dan terjadinya penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Salah satu cara mengatasi konflik adalah menghindar dari konflik karena tidak ada manfaatnya. Pesan moral, hidup bermasyarakat selalu ada konflik, namun konflik harus diselesaikan secara baik, misalnya dengan musyawarah, tidak dengan menggunakan kekerasan. Jika dengan kekerasan akan mendatangkan kerugian baik harta, benda, dan nyawa. Tugas siswa. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis, menggunakan bolpen, difotokan yang jelas. Yang pertama, mengerjakan jelaskan arti kata konflik. 2. Konflik sosial adalah. Yang ketiga, bentuk konflik sosial ada 3, yaitu titik-titik, koma, titik-titik, dan titik-titik. Sebutkan 4 penyebab konflik sosial. Yang kelima, sebutkan 3 akibat konflik sosial. Keenam, sebutkan 3 cara mengatasi konflik sosial. Ketujuh, Aldo dan Aldi bertengkar dan saling pukul. Bentuk konfliknya adalah titik-titik. Nomor 8, geng A menyerang geng B. Bentuk konfliknya adalah titik-titik. Nomor 9, ada demo di gedung DPRD Kota Malang tentang Omnibus Law. Jelaskan penyebabnya, akibat, dan cara mengatasinya. Well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.